Shalom sekali lagi. Shalom. Kita hari ini masih di bulan Januari, ya mumpung masih fresh. Saya ingetin lagi, kita punya tema besar tahun ini. Tema setahun ini adalah breakthrough. Kita lagi beriman supaya tahun ini kita semua, anak-anak home dan khususnya gereja home juga bisa punya breakthrough. Ada terjadi breakthrough di gerejanya. Walaupun di tempat ini ada yang sudah mendapatkan sebuah breakthrough, dia mampu menghilangkan karat pada motor dan berhasil menjualnya. Berapa ribu? 700.000. Oke, harganya mahal banget. Iya. Dan breakthrough itu memang nggak bakal terjadi kalau tidak ada kreativitas di dalamnya. Ada yang tahu Dwayne Johnson? Kalau nggak tahu Dwayne Johnson itu The Rock. Kalau nggak tahu The Rock, Batu. iya. Tahu. Gitulah ya, Dwayne Johnson yang jadi Maui di film Moana dan lagi dibikin real actionnya. Dia bilang gini, kalau kamu kerja cuma mengandalkan office hour 9 to 10 lagi apa? 9 to 5, kalian nggak bakal jadi apa-apa. Karena selama 9 to 5 itu kalian hanya mengerjakan mimpinya orang lain, cita-citanya orang lain. Kalian nggak bakal jadi apa-apa, kalian nggak bisa dapat apa-apa. Kalian yang kerja di bank, kalian tuh lagi ngerjain mimpinya pemilik bank. Kalian yang kerja sama sebuah toko online, kalian itu sedang ngerjain mimpinya bos si toko online. Kalian nggak ngerjain apa-apa buat diri kalian. Jadi nggak heran kalau misalnya, kok gue udah kayak puluhan tahun begini-begini terus. Ya iya, karena yang kalian kerjakan adalah mimpi orang lain. Jadi caranya gimana biar bisa kita sendiri jadi berkembang? Ya tambahkan lagi jam di mana kesibukan kalian selain dari 9 to 5 itu. Tambahkan beberapa jam untuk mengerjakan mimpi kalian sendiri. Kalian punya mimpi apa? Lakukan itu di luar jam kalian kerja. Elon Musk tidur itu cuma 5 jam. Albert Einstein tidur cuma 4 jam. Tapi lihat yang dihasilin. Elon Musk bisa bikin mobil Tesla, bisa bikin pesawat antariksa SpaceX. Albert Einstein menciptakan bom atom, betul? Salah. Albert Einstein menciptakan rumus relativitas. Rumus. Nah, dari rumus itu, pihak ilmuwan di Amerika membuat sebuah bom. Jadi bukan Einstein yang menciptakan. Tapi lihat hasil yang diciptakan oleh Einstein yang tidurnya cuma 4 jam. Ada yang bilang orang dewasa itu cukup tidur itu 6-8 jam. Itu baru normal katanya. Tapi ada penelitian terakhir bilang enggak sih, enggak gitu juga. Ada orang yang butuh tidur malah 12 jam sehari. Ada orang yang cukup tidur hanya 3 jam. Ada loh katanya ada gitu. Gua tahu anak-anak sini semua tidur berapa jam pun kayaknya nggak bakal cukup-cukup ya. Beruang kalian semua. Hibernasi gitu. Jadi intinya gini, kalau kita mau mencapai breakthrough, keluarlah atau tambahkan kegiatan kita di luar dari yang monoton. Monoton itu bukan membosankan, tapi yang rutin kita lakukan, kita tambahkan lagi sedikit di luar. Nah, barulah kita bisa mendapatkan breakthrough. Nah, untuk tema bulan ini, bulan Januari, siapa yang tahu? Ya, beat yourself. Ingat, di kekristenan nggak ada pengajaran untuk menjadi dirimu sendiri. Untuk be yourself itu nggak ada di kekristenan. Boleh cari di Alkitab, nggak ada. Itu adalah sebuah ajaran yang diberikan dunia ini supaya kelihatan keren. Love yourself, be yourself, help yourself, self-service, kayak gitu-gitulah. Ya, itu yang dibuat-buat sama manusia. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma kadang-kadang pengertiannya terlalu diharafiakan. Oh, love yourself, oke, berarti gue harus self-reward gitu. Padahal maksudnya boros. Tapi bilangnya self-reward. Pemalas. Mereka membungkusnya dengan kata-kata me time. Nah, sebutinlah banyak banget gitu ya. Nah, di Alkitab diajarkan untuk kita be God's will gitu. Jadi kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus kita nggak bisa jadi diri kita dong. Loh kan kita ini emang orang yang ditebus sama Tuhan. Kita harus jadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus jadi seperti yang menembus kita mau gitu loh. Tuhan mau supaya kita mengabarkan Injil pada segala makhluk. Pergi jadikanlah semua bangsa bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Ya itu yang harus kita lakukan. Memang gitu. Makanya status kita kenapa disebutnya hamba. Hamba itu melakukan apa yang diperintahkan
majikannya kepada hambanya. Ya itu yang harus kita lakukan. Wah bertentangan dong, jadi kita nggak bisa jadi di sini. Ya, balik lagi, itu adalah ajaran yang diberikan dunia. Tujuannya supaya menjauhkan kita dari Tuhan justru. Terus kita nggak boleh melakukan apapun yang kita mau dong. Ya nggak gitu. Makanya kenapa jangan disempit-sempitin pengertiannya. Gitu. Maksudnya gini, kalau memang kita punya lagi punya arah untuk ke sana, tiba-tiba kita dapat impresi Roh Kudus berkata lain dalam hati kita supaya kamu ke sono gitu. Ya udah, beat yourself. Kalahkan dirimu. Lu maunya ke sana sih. Tapi Big Boss bilangnya ke sana, ya sudah, gua ke sana. Nah, itulah hidup sesuai dalam jalannya Tuhan. Nah, hari ini saya belum kasih judul khotbah saya. Jadi gua nggak tahu judulnya apa. Pokoknya tetap soal beat yourself. Nanti akan saya kasih tahu lah judulnya apa ya. Tapi yang jelas ini adalah kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya Daniel. Aduh, jaksel gue nggak bagus. Daniel, udah ya. Daniel, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Daniel. Daniel ini menjadi tokoh yang luar biasa karena biasanya di gereja-gereja tertentu setiap tahun selalu memakai dia dalam sebuah programnya yang disebut dengan puasa Daniel. Kenapa harus puasa Daniel? Tapi ya sudahlah, itu pendapat mereka. Oke, kita baca dulu firman Tuhan dalam Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai 21. Buat yang nggak suka baca Alkitab, sekaranglah saatnya kalian suka baca Alkitab. Karena akan saya bawa kalian dalam sebuah dimensi di mana Alkitab itu seru untuk dibaca. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Itu satu pasal. Tadi mau saya suruh baca bergantian, tapi mikrofonnya cuma ada di saya, jadi saya juga yang baca. Oke, siap. Ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar. Kalau bisa diingat nama rajanya ini. Datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, itu nama orang, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Kenapa harus mereka? Karena keturunan ini pasti terpelajar. Kalau orang-orang rakyat biasa biasanya ya nggak terpelajar gitu aja. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Maksudnya sesuatu cela, nggak ada koreng, nggak ada bisul, kayak gitu, nggak ada jerawat, kayak gitu ya. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat atau pengetahuan, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Panjang, kalau nggak cepet kelar nih. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menentukan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik daripada mereka. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang-orang muda yang telah makan santapan raja. Siapa yang bilang makan sayur bisa kurusin badan? Nah ini mereka gemuk. Berarti itu hoax ya.
Enggak gitu. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Amin. Lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sebentar lagi habis. Setelah lewat waktu yang ditentukan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatilah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan Kores. Kores itu siapa? Kores itu suka dipakai sebagai Kores Agung. Nah, Kores Agung ini kalian cari di sejarah ada namanya, karena dia salah satu raja yang paling hebat sepanjang sejarah. Itu ada. Jadi di Alkitab mencatat sejarah dunia yang terkenal. Sebenarnya ada di Alkitab juga. Oke. Panjang ya saya baca itu ya. Nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat, nggak usah ya, ayat yang ketiga tadi bilang gini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Sedikit kilas balik, kisah Daniel ini adalah ketika kerajaan Israel itu terpecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Mohon maaf kalau kebalik ya. Kerajaan utara tuh dikuasai sama 10 suku. Kerajaan selatan dikuasai oleh 2 suku. Yehuda dan Benyamin. Mereka perang saudara lah, akhirnya terpisah. Makanya kenapa kerajaan Israel terpecah dua. Dan itu terjadi setelah zaman Raja Salomo. Setelah Salomo nggak ada lagi raja yang kayak dia memang. Di zaman Salomo nggak pernah ada perang. Di zaman Salomo perak nggak ada harga. Dibuang-buangin perak. Saking makmurnya gitu. Israel pada waktu itu. Tapi setelah Salomo hancur kerajaan ini, terpecah dua. Dan karena mereka udah terpecah dua, mereka jauh dari Tuhan, mereka menyembah berhala, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kerajaan yang lain. Salah satunya ini, Babel. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka udah tegur sama hakim-hakim segala macam, tapi mereka tetap nggak mau bertobat. Mereka tetap aja menyembah berhala. Dan cara mereka menyembah berhala, cara orang Israel sampai menyembah berhala adalah lewat perkawinan. Padahal di tradisi Israel ditulis begini, janganlah kamu mencari pasangan hidup suami atau istri dari orang luar Israel. Akhirnya mereka tetap maunya, enggak, bosan gue lihat orang Israel ya kali gitu ya. Akhirnya cari yang lain. Akhirnya yang terjadi adalah para istri-istri mereka ternyata penyembah berhala. Jadi kayak pintar menggoda sehingga suaminya tuh kayak, ayolah sekali-sekali lah nyembah dewa. Dewa nggak masalah kok, sama aja kok. Tuhan yang kamu sama Tuhan kita sama aja kok, sama-sama disembah. Nah itu kan ajaran dunia kan. Pernah dengar semua agama sama gitu? Pernah dengar kayak gitu? Apakah benar sama? Kalau semua agama sama, gimana ya? Tiba-tiba yang Kristen pegang hio gitu ya. Terus yang Hindu sholat 5 waktu, ya kan nggak gitu kan? Kan karena beda makanya nggak begitu gitu kan ya? Karena beda gitu. Jadi saya sendiri bukan berpendapat semua agama sama. Maksudnya semua agama mengajarkan kebaikan. Gitu. Setuju? Tahu nggak ada agama di dunia ini yang mengajarkan supaya kalian bunuh orang untuk mendapatkan kekuasaan? Ada sebuah agama. Nggak di Indonesia tentunya, di luar. Ada agama yang mengajarkan supaya lu melukai tubuh. Supaya untuk nunjukin kalau lu apa istilahnya ya, menjauhi atau keluar dari nafsu duniawi. Apakah itu baik? Kalian bisa lihat itu agama yang ada di, sorry kalau gua salah ya, tapi kalau nggak salah itu di Pakistan. Yang dia di jalan-jalan, terus dia pakai kayak semacam golok yang ada golok banyak, terus handle-nya dipakein tali atau rantai, terus dia beset-besetin ke badannya sendiri. Jadi kulitnya langsung prak. Nah itu ada agamanya itu agama. Nah sekarang gua tanya, apakah benar semua agama ngajarin kebaikan? Apakah yang kayak gitu baik?
Ada sebuah agama asalnya dari Cina, tapi udah mulai masuk Indo. Namanya gereja, dia pakai nama gereja lagi. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia kalau nginjil, misalkan mereka tuh selalu berkelompok nih, nggak ada sendiri-sendiri gitu. Kayak saksi Yehova kan 2 orang gitu kan, 1 orang. Ini nggak berkelompok. Mereka kalau misalkan, ini kejadian di Cina nih, masih tahun 2000-an deh, 2000 berapa lupa lah, di Cina kejadian. Mereka ketemu 1 orang depan McDonald, diinjilin supaya mereka bahasanya mereka bertobat dan ikut ke gereja mereka. Dan orang ini nolak, nggak mau. Tahu nggak dianggap apa? Dianggap kerasukan setan. Langsung setannya diusir dengan cara dipukulin. Dia ambil sapu, dia ambil tongkat, keluar lu setan, digituin. Akhirnya mati orang itu depan McDonald karena ajaran agama ini. Makanya sekali lagi gue tanya, apakah semua agama sama? Gue nggak yakin semua agama sama. Jadi berhati-hatilah ketika ada sebuah kalimat-kalimat yang kesannya baik, padahal sebenarnya faktanya nggak begitu. Kadang-kadang agamanya baik ngajarinnya, tapi pelakunya jahat. Di ayat ketiga tadi dibilang raja suruh ngumpulin orang-orang dari kaum bangsawan dan keturunan raja. Kita bisa lihat berarti Daniel, Asaria, Misael, Hananya itu keluarga bangsawan, bukan rakyat jelata, bukan rakyat yang dari bawah gitu. Orang yang takut Tuhan itu nggak melulu yang seperti yang digambarkan di film-film Hollywood. Orang miskin nih, orang susah, orang payah gitu dan sebagainya. Kemudian mereka berusaha keras dalam Tuhan, akhirnya jadi kaya. Nggak gitu, nggak selalu begitu maksudnya. Daniel udah jadi bangsawan sejak awal. Tapi dia takut Tuhan. Dia cinta Tuhan. Jadi nggak ada hubungan antara orang cinta Tuhan dengan status ekonomi. Enggak, itu mah pilihan. Lalu ayat 5 bilang gini, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Ada standar minimal yang diberikan Raja Nebukadnezar bagi mereka yang akan bekerja melayani raja kemudian hari. Dan syarat itu harus dipenuhi. Makanannya diatur. Minumannya diatur. Siapa yang udah pernah isolasi BCA? Kan nggak harus mandiri terus dong. Iya kan? Siapa yang udah pernah isoman? Wah, nggak ada pernah COVID nih. Keren banget lo orang. Belum tentu. Nggak pernah apa nggak tahu kalau ternyata kamu OTG gitu kan. Nggak tahu ya. Kan banyak yang, enggak gue nggak kena tapi nggak pernah mau cek juga. Ada kan? Enggak gue nggak mau cek, enggak gue nggak kena. Gimana sih kalau nggak kena ya cek dong justru kan buat mastiin. Nah ketika kalian isolasi mandiri bukankah makanannya juga diatur? Syarat orang kalau kena COVID makanannya apa? Harus enak. Ya kan? Karena kalau makanannya enak, hatinya senang, imunnya naik. Kan begitu teorinya kan? Cuma masalahnya waktu saya kena COVID, saya kena di angkatan pertama. Angkatan pertama COVID. Jadi makanan enak apapun gak bakal bisa masuk karena semuanya pahit. Gitu. Tapi ada standar. Nah, untuk yang mau bekerja pada raja, dan itu sebuah keharusan gak bisa pilih. Gak ditanya, lu mau gak kerja sama raja? Gak bisa, orang mereka budak. Susah denger. Iya, makasih. Nah, ada standar minimal, makanannya diatur, minumannya diatur, kayak ada ahli gizi. Semacam itu. Kemudian mesti sekolah selama 3 tahun. Buat ngambil S1 tuh. S1 sarjana bekerja pada raja. Gue nggak tahu ya, pokoknya soalnya 3 tahun. Nah, coba bandingin nih ya. Dengan gereja zaman sekarang. Yang memberi standar untuk mereka yang mau pelayanan. Standarnya apa? Kebanyakan semuanya kasih karunia. Asal jago main musik, asal terkenal, mungkin dia influencer kali, apa gimana, boleh langsung pelayanan. Jadi mereka belum dibina mentalnya, belum dibina imannya, dikasih panggung. Akibatnya mereka mentalnya belum kuat, dikasih panggung,
Dipuji-puji, mereka ngambang, begitu ditegur, hancur. Karena dasarnya nggak kuat. Dasarnya belum kuat, dikasih panggung, dikasih pujian, dan sebagainya. Akhirnya, karena pondasinya nggak kuat, ketika mereka bikin kesalahan, cuma dikasih masukan, mereka langsung sakit hati. Keluar dari gereja. Cari gereja lain yang lebih mau menghargai mereka. Nanti terjadi lagi, keluar lagi. Ini mah gereja sini mah nggak asik gitu. Nah itu tuh sering terjadi kayak gitu. Orang yang nggak mengenal Tuhan seperti Raja Nebukadnezar aja, mereka paham sebuah standar kelayakan seseorang boleh ada di tempatnya raja. Mereka punya standar. Lu kalau mau di sini, syaratnya gini. Lah kok gereja yang katanya melayani pekerjaan Tuhan, ada tahta Tuhan di dalamnya, kok standarnya malah rendahan gitu. Kasihan dia, udah lama pelayan, udah lama berjemaat, kasih aja lah. Nah, gue pernah melayani di gereja yang semacam itu dulu. Ada orang jadi WL. Wih, kacau. Beneran kacau, bukannya apa? Bukannya ngejelekin. Bener-bener kacau. Kacaunya gini, dia nggak tahu kapan mesti masuk lagu. Nadanya juga fals minta ampun. Udah bukan nggak tahu nada, emang nggak tahu musik lah gitu. Terus akhirnya gue tanya ke gerejanya, gue tanya, sorry nih, kok yang kayak gini boleh jadi WL sih? Ini lagi apakah kebetulan gitu dia kayak gini nyanyinya atau gimana? Oh enggak, dia udah 8 tahun pelayan di sini, kasihan, udahlah kasih. Lo kalau kasih pelayanan kenapa kasih ini jadi WL gitu? Maksudnya kenapa nggak sesuai kapasitasnya dia gitu loh? Kenapa harus jadi WL? Kenapa sih gereja tuh jemaat tuh kadang-kadang lucu ya? Mereka selalu menganggap jadi WL itu ada sebuah pelayanan paling terhormat dibanding dengan pelayanan yang lain. Tahu nggak kalian pelayanan sound system, soundman? Kalian usil aja deh sama soundman-nya. Dijelekin suaranya. Shalom nih, tiba-tiba kencengin EQ-nya. Makanya kitab Korintus bilang, justru tempat-tempat yang anggota tubuh yang nggak kelihatan harus dikasih penghormatan lebih. Sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalau kalian disuruh pilih nih, Kalau kalian mau jadi anggota tubuh, kalian memilih untuk jadi anggota tubuh apa? Boleh yang dari luar, boleh yang kelihatan di luar, boleh organ dalam. Kira-kira kalau kalian mau jadi anggota tubuh, menurut kalian penting, kalian mau jadi apa? Kalau kalian kasih pilihan. Usus 12 jari. Dikasih Yakul seger tuh. Ya. Terus? Mata. Oke, terus? Bebas katanya, bebas. Bakteri lactobacillus ya. Iya. Kan ada di dalam tubuh juga kan? Dalam tubuh juga. Apalagi? Yan? Lubang hidung? Mata, oke. Kan itu termasuk anggota tubuh gak sih? Lubang kan lubang ya. Bukan anggota dong. Iya, betul juga ya. Bagian ya berarti ya. Betul. Oke, betul. Hidung aja sih. Bisa susah kenapa gampang? Oke, mata ada 2. Oke. Moren? Oke. Apa? Sel? Puser. Nggak ada puser, nggak apa-apa loh. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Jempol. Oke, jempol kaki sebelah kiri apa kanan? Kiri dua-duanya. Lu dibelah dong. Kanan. Oke, kanan, oke. Jadi kalau nggak ada yang kiri lo nggak apa-apa. Nggak bisa berdiri lu. Oke. Nopi lagi apa? Pipi. Apa? Otak. Iya, ikan. Oke, lipi. Oke. Leon? Leon bilangin juga apa ya? Gitu. Leon bilang apa ya? Nah, Tangan. oke. Semuanya pada milih bagian-bagian yang memang kelihatan bagus. Ya kan, betul dong. Kelihatan bagus. Kenapa? Si Livi sampai kemarin masih ngomong gini. Duh ya ampun Leon, bulu matanya bakep banget gitu. Itu yang dilihat gitu. Dia nggak pernah kayak, duh Leon belahan pantatnya bagus banget. Nggak pernah gitu, nggak pernah. Lo ginjalnya lucu banget. Iya kan. Ya ampun, kantong empedunya bagus banget. Itu nggak pernah gitu, nggak pernah. Siapa tahu kan di MRI gitu, nggak pernah.
Dan itu nggak salah kalau kalian pilih itu ya kan, karena memang dari mata turun ke hati, di bawah hati ada kantong celana, ada dompet. Nah, dia lihat ada isinya apa enggak? Itu dia. Gitu. Orang selalu memilih bagian-bagian tersebut. Gitu. Nggak ada di sini yang secara apa namanya, secara sadar memilih gini. Ah, gue pengen jadi Anus. Udah kan Anus ya? Anus sama pantat kan beda. Ya kan? Nggak ada yang pilih Anus, gitu. Nggak ada. Atau memilih ini apa? Pengen pilih jadi jalur sinus ah. Sinus gitu. Iya gitu. Nggak ada yang mau pilih itu gitu. Kenapa? Kelihatannya kan jijik gitu. Nah, bayangin nih organ tubuh bisa saling bicara. Kalian nggak pernah muji anus. Terus ngambek anus. Ngambek udah. Usus 12 jari udah berontak pengen mengeluarkan semua bumbu-bumbu yang dalam. Terus nggak ada. Anus bilang nggak ada. Bodoh amat. Gini dia. Bodoh. Ngambek. Anus ngambek gitu loh. Ayo mau apa lu? Makanya Rasul Paulus bilang gini, justru tempat-tempat yang tidak kelihatan terhormat harus mendapatkan penghormatan. Orang yang tidak mengenal Tuhan seperti Raja Nebukadnezar, dia aja paham untuk melayani satu tingkatan tertentu harus ada standarnya. Orang dunia itu paham ada sebuah standar. Kalian masuk ke sebuah perusahaan juga ada standarnya kan, minimal apa, minimal ini. Tapi kenapa untuk di tempat kudus yang namanya ladangnya Tuhan, pekerjaan Tuhan, kenapa hampir nggak punya standar? Begitu ada standarnya, malah jadi teori. Nggak pernah jalanin juga. Walaupun ada yang kebangetan. Ada yang kebangetan gitu. Maksudnya standarnya, buset, ribet amat. Mesti begini, begitu, sebagainya gitu. Dia pelayan belum, udah keburu pindah gereja. Jadi kita harus lihat. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ngomong standar di dunia atau di sekuler, kenapa hasilnya kok lebih bagus ya daripada gereja ya? Kalau bikin sesuatu, bikin acara, kenapa sih lebih bagus? Sampai-sampai gereja kalau bikin event, lihat dulu tuh dari YouTube acara ini, acara itu, lihat dari Net TV, dari perusahaan ini kayak gini aja, kayak gini gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang-orang sekuler, mereka paham pentingnya sebuah standarisasi ketika melakukan sebuah atau membuat sebuah acara atau melakukan sebuah pengangkatan para pekerja. Nah, gereja terlalu banyak pakai kasih karunia. Padahal kasih karunia itu harus dipertanggungjawabkan. Kita punya jaminan keselamatan, punya jaminan berkenan di hati Tuhan, itu kasih karunia. Lu mau punya harta sebanyak apapun, lu nggak bisa beli. Walaupun lu dari keluarga Rothschild, gimana bacanya, lu juga gak bakal bisa beli keselamatan itu. Makanya kenapa dikasih dengan kasih karunia. Tapi bukan berarti gak bisa dipertanggungjawabkan. Lu harus pertanggungjawabkan itu. Gue bisa bilang gini, gue kasih Bel, nih gue kasih lu nih, gitar baru buat lu, merek Taylor. Kalau kalian bisa cek gitar akustik merek Taylor, paling murah 35 juta. Gue kasih yang menengah deh, harganya 60 juta. Buat lu, punya lu. Tapi sebulan kemudian gue lihat dia main gitar, wah dicemplungin ke air, ke bak mandi segala macem. Marah gue. Pasti dong, walaupun itu udah jadi milik dia. Tapi dia memperlakukan barang yang segitu mahal dengan tidak bertanggung jawab. Bisa-bisa gue minta lagi itu gitar. Berarti gitar mahal ini gak layak buat lu. Kalau dia lakukan seperti itu. Nah itu kasih karunia juga seperti itu. Kasih karunia itu mahal. Kasih karunia itu bukannya Tuhan punya stok banyak kasih karunia. Enggak. Harganya mahal dan mentok. Harganya pakai darah itu. Harganya pakai darah Yesus langsung. Tapi kalau kita mempermainkan kasih karunia itu, itulah yang nanti kasih karunia itu bisa berpindah tangan. Awalnya memang milik kamu. Tapi kamu serahkan kepada orang lain. Nah kayak gitu. Lalu ayat 8 bilang gini. Dan yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nggak ada ceritanya makanan raja. Ya kalau zaman sekarang kita bilang makanan presiden gitu. Makanannya Pak Jokowi di istana presiden misalnya gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya makanan raja, itu kualitasnya kaki 5. Gorengan pakai minyak jelantah yang udah 8 kali pakai gitu. Nggak bakalan ada minyak baru semua.
Makanan raja tuh kalau misalnya masak steak, wah itu harus yang wagyu, kualitasnya yang level 8, level 10. Tahu bedanya nggak sih? Makin tinggi levelnya, makin empuk. Hampir nggak ada baunya. Kalau wagyu lokal kan itu habis disiksa kerja di ladang, nah udah tua nih, nah potong. Makanya kenapa alot. Tapi kalau wagyu dari sapi, dari Jerman, dari Finlandia, dari Swiss, itu dari lahir, itu di kandang aja, ada tukang pijit datang. Terus makanannya bukan rumput-rumput tetangga, bukan rumput-rumput hijau di sabit-sabit, enggak. Dari gandum yang dipilih, dikeringin, terus dikasih. Dia dibesarkan dengan kasih sayang, supaya pas besar dipotong. Emang itu tujuan hidupnya. Tujuan sapi ini diternakan untuk itu. Makanya kenapa kualitas daging di luar beda sama di Indo. Saya nggak tahu kalian penyuka daging apa enggak. Kalau saya sih suka. Jadi saya bisa bedain mana kualitas yang bagus, mana yang enggak. Kadang-kadang ada orang yang bilang, wah enak banget, tapi pas gua makan, ini bau dagingnya. Itu bisa berasa sama gua. Nah itu, raja itu, makanan tuh segitu bagusnya kualitasnya. Minumnya juga nggak bakal tuh minuman air galon isi ulang tuh nggak bakal gitu tuh. Yakin gue. Minum wine itu punya kebun sendiri di belakang, diperas sendiri gitu. Nggak ada yang diinjak-injak pakai kaki, nggak gitu. Ada alatnya pasti tuh. Tapi makanan yang kualitas terbaik seperti itu, semua makanan yang enak, yang nutrisinya terjaga dan sebagainya, itu semua ditolak Daniel. Dan anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, ditolak sama mereka semua. Karena makanan raja yang enak-enak itu, kebiasaannya Raja Nebukadnezar karena dia penyembah dewa, sebelum makanannya itu disajikan di meja raja, makanannya itu harus dipersembahkan dulu kepada dewa. Dan menurut imannya orang Yahudi, itu adalah kalau sampai mereka makan, itu sama dengan mereka menajiskan dirinya. Berarti ada penyembahan yang mereka makan di luar dari makanan di luar dari penyembahan mereka pribadi kepada Tuhan. Karena sudah ada hukumnya dalam hukum Musa. Nggak boleh menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dipersembahkan. Karena orang yang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi makanya dia bilang tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Dan akhirnya Daniel itu memilih untuk makan sayur dan air aja. Daniel makan sayur bukan karena puasa ya teman-teman ya. Daniel sejak awal bukan seorang vegan. Ingat, dia keturunan raja, bangsawan. Ketika belum dijajah, ketika belum dijadiin budak, makanan dia sama makanan anak-anak raja lain. Wagyu, wine, segala macam yang kualitasnya bagus, sama. Cuma ketika jadi budak dan dia taat sama Tuhan, aduh makanannya persembahkan kepada dewa lagi. Akhirnya makanan yang nggak persembahkan apa sih? Nah itu, sayur, air putih dong. Kebayang nggak sampai wine aja dipersembahkan, minuman wine gitu dipersembahkan, ya udahlah. Jadi Daniel boleh dibilang ya, makan sayur karena terpaksa. Nah makanya gue lucu, orang yang bilang puasa Daniel kan kagak puasa. Kenapa ini malah jadi istilahnya puasa Daniel gitu loh. Daniel kan gak puasa. Dan kebayang gak Daniel? Dibilang dilakukan percobaan selama 10 hari dan didapatilah orang-orang yang makan sayur ternyata lebih gemuk daripada orang-orang makan daging. Itu Daniel makan sayurnya berapa banyak ya sampai dia gemuk gitu. Makan sampai gemuk gitu. Gua rasa tuh dia makan sayur campur nasi deh. Jadi dia gemukan. Daniel 1 ayat 17 bilang gini, kepada keempat orang muda itu, Daniel dan anak SMA, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Anak-anak SMA plus Daniel itu dikasih karunia sama Tuhan, yaitu pengetahuan dan kepandaian. Mereka pinter dan mereka ahli terhadap sesuatu. Tapi untuk Daniel ada tambahan. Dia bisa menafsirkan mimpi dan dia sering mendapatkan penglihatan. Khusus Daniel. Kalau kalian baca lagi, pasal 2-nya, pasal 3 segala macam,
Wah, raja suka dapat mimpi segala macam, dia semua orang-orangnya nggak bisa menafsirkan. Tapi cuma Daniel yang bisa. Malahan rajanya agak pinter. Jadi gini, raja pernah dapat mimpi, terus dia gelisah gitu. Terus dia panggil semua orang-orang pintar istana, dia tanya gini, tolong gue mimpi buruk dan gak ada yang bisa ngartiin mimpinya. Coba, kalian bisa ngartiin gak? Terus para orang pintarnya bilang gini, oh ya udah raja coba ceritain mimpinya apa, nanti ya moga-moga lah kita bisa jawab gitu. Nah, raja mikir gini, nggak bisa gitu. Kalau emang lu orang-orang pintar, lu orang harus kasih arti mimpinya, dan lu orang harus kasih tahu gue mimpi apa. Karena kalau gue kasih tahu mimpinya, lu orang bisa ngada-ngada aja. Karena urusannya kalau lu nggak bisa jawab, hukuman mati. Nah ini raja pintar tapi sekaligus agak sadis ya. Gimana caranya? Ayo, gue mimpi apa? Terus artinya apa? Kan gimana ya? Dari semua orang pintar di Babel, nggak ada yang bisa jawab. Nah, tinggal tunggu hukuman mati nih. Tapi ada satu pengawal raja, ingat ada Daniel. Ini orang jago soal gini-ginian. Akhirnya dipanggil lah, Daniel bisa jawab. Mimpinya apa? Artinya apa? Makanya Daniel dinaikin lagi pangkatnya tinggi banget. Nah kita bisa lihat, orang-orang yang memilih untuk taat sama Tuhan dalam kehidupan dia, kita bisa lihat Tuhan itu memberikan karunia kepada orang-orang ini. Nah kita bisa lihat juga dari kisah Daniel ini, orang-orang yang memilih untuk tidak menajiskan dirinya karena sesuatu yang sedang dia mau ambil itu berlawanan dengan iman yang mereka percaya. Orang yang berusaha keluar dari itu karena memikirkan Tuhan, Tuhan akan kasih karunia sesuai kebutuhan. Gue pernah dengar cerita ada satu jemaat gereja di gereja gue yang lama, dia memilih untuk resign dari kantornya karena kantornya gini, dia bagian apa sih ngurusin pembukuan, purchasing something, gue nggak tahu ya. Ya keuangan lah pokoknya ya, aku dan segala. Ya gitulah. Dia disuruh gini sama bosnya, kamu bikin ini ya, ini pembukuan yang asli, satu lagi pembukuan yang palsu, gitu ya. Supaya palsu ini dikasih ke pajak, supaya nanti pajaknya nggak segede yang seharusnya. Dia disuruh bikin pembukuan ganda. Nah dia stres, kalau dia turutin dosa, dia nggak turutin, dia dipecat. Akhirnya dia ngobrol lah sama gembalanya. Ya bingung juga ya, gembalanya kan kalau dia ngomong, wah kamu harus keluar tempat itu. Nah gembalanya mau tanggung jawab, dia abis itu nanti mau kerja di mana. Kalaupun mau tanggung jawab kerja di mana, gajinya minimal sama nggak nih dengan tempat kerja yang lama. Kan bingung juga gitu kan. Akhirnya didoakan aja, udah didoakan lah. Dalam hal ini juga bingung kan. Didoakan. Akhirnya dia ngambil keputusan sendiri. Dia memutuskan untuk keluar dari kantor itu. Jadi dia berusaha sebisa mungkin tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang mencoreng imannya. Harusnya semua tahu melakukan pembukaan ganda itu sama dengan melanggar aturan atau menipu pemerintah karena menggelapkan pajak jadinya kan. Ntar masalahnya kalau sampai terjadi pengecekan atau audit, yang kena kan yang bikin pembukaan ganda ini, bukan bosnya. Bosnya menyantai. Bosnya tinggal marahin aja, kamu kurang ajar yang bikin pembukaan. Bisa aja gitu kan. Nah dengar-dengar setelah dia keluar, dia justru dapat tempat kerja yang baru yang gajinya kalau nggak salah 3 kali lipat. Gue nggak berani bilang semua orang akan dipukul rata seperti ini ya. Cuma kesaksian orang ini seperti itu. Dia berusaha sebisa mungkin hidup jaga kekudusan. Nah jaga kekudusan nggak melulu soal hubungan-hubungan percintaan, enggak. Dalam kerja pun kita harus jaga kekudusan. Di keluarga juga kita harus jaga kekudusan. Di keluarga itu kekudusan yang harus dijaga tuh masalah mulut. Kadang-kadang kalau udah emosi apapun dikeluarin kan. Sepi amat sih. Nah intinya ketika Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, dengan cara kita menjaga hati kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan, kita nggak akan dibiarkan Tuhan berjuang sendirian. Tuhan akan kasih tools gitu ya, dalam melalui setiap cobaan hidup yang kita alami. Tuhan nggak akan biarin kita kayak karena kita ngikutin apa yang menjadi kehendak Tuhan, terus dia bilang, ya salah sendiri, siapa lu ngikutin gua? Nggak bakal gitu. Sejauh pengalaman gua sampai hari ini, saya ini sudah hampir 30 tahun melayani Tuhan. Itu saya udah sering lihat orang-orang yang cinta Tuhan, yang taat sama Tuhan, bagaimana dipelihara sama Tuhan. Cuma memang ada beberapa orang yang kurang berhikmat ketika mengikut Tuhan.
Ada yang kasih kesaksian begini. Ini cerita lama banget sih. Saya nih tabungan di rekening itu tinggal 1,5 juta. Tiba-tiba saya dapat bonus 50 juta. Saya bersyukur itu dari Tuhan. Tapi malam itu ketika saya berdoa, Tuhan bilang, kasih semua untuk gereja, katanya gitu. Saya langsung kayak, wah dari Tuhan bukan nih, jangan-jangan dari iblis nih Allah. Karena kan, gila 50 juta kasih. Wah, perpuluhan aja Tuhan, perpuluhan, jangan semua gitu kan. Tapi dia makin lama makin gelisah katanya, akhirnya dia kasih juga. Dia kasih juga akhirnya, semua 50 juta itu buat gereja. Katanya gerejanya waktu